Hai, dan saat ini kalian sedang menyaksikan channel Anime and Entertainment. Seperti namanya, channel ini akan membuat video yang membahas seputar anime, film, game, dan hal-hal di dunia entertainment lainnya. Jika kalian tertarik terhadap hal-hal tersebut, maka subscribe channel ini dan nyalakan notifikasi untuk tahu kalau channel ini upload video baru. Dan ditambah lagi kami upload hampir setiap hari, jadi rutin kami akan menemani dan menghibur kalian. Selamat menonton. SWORD menjadi organisasi yang baru diperkenalkan di serial Marvel WandaVision. Di komik, organisasi ini ada untuk melindungi bumi dari invasi alien. Bagaimana dengan di MCU? SWORD di MCU merupakan kepanjangan dari Sentient Weapon Observation and Response Division. Karena belum banyak yang dijelaskan, kami akan memberikan beberapa informasi yang sudah diketahui tentang SWORD beserta beberapa teori dan juga spekulasi. Jadi pastikan untuk menyimak dengan baik. Anggota SWORD yang diketahui sejauh ini adalah Monica Rambeau dan Taylor Hayward. Monica Rambeau sudah pernah diperkenalkan di film Captain Marvel yang punya latar waktu sekitar tahun 90-an. Merupakan anak dari Maria Rambeau, sahabat dari Carol Danvers. Sudah ada sekitar 5 invasi alien ke bumi di MCU. Jadi di mana SWORD? Bisa jadi SWORD baru saja ditemukan. Tapi karena Monica yang lenyap selama 5 tahun sudah menjadi organisasi SWORD, maka sepertinya SWORD sudah dibentuk setidaknya sejak tahun 2018 di peristiwa Infinity War atau bahkan jauh sebelum itu. Di markas SWORD kita ditampilkan ada wajah Maria Rambeau yang terpajang di satu dinding, menandakan Maria punya hubungan dengan SWORD. Bisa saja Maria menjadi salah satu orang yang menjadi pendiri dari SWORD, mirip dengan Howard Stark, ayah Tony Stark yang mendirikan S.H.I.E.L.D. setelah bertempur dengan pasukan Kree bersama temannya yang punya kekuatan yang berasal dari Infinity Stone. Bisa saja Monica menyadari ancaman dari luar angkasa kepada bumi. Maka dari itu, dia menggagas ide untuk membentuk suatu organisasi yang melindungi bumi dari ancaman luar angkasa. Maka terbentuklah SWORD. Hal ini membuat masuk akal kenapa SWORD tidak pernah muncul, misalnya dalam serangan Loki, Ultron, atau Malekith. Karena sebagian besar misi SWORD bertempat di luar bumi, atau bisa saja SWORD sedikit membantu di peristiwa-peristiwa itu, namun tidak disadari. Mirip dengan The Ancient One yang membantu para Avengers untuk menghabisi pasukan Chitauri yang baru terlihat di Avengers Endgame. Yang aneh adalah kenapa SWORD harus mengurusi anomali Westview atau yang mereka sebut sebagai The Hex. Padahal itu sama sekali tidak berhubungan dengan ancaman robotik maupun alien. Mungkin saja SWORD juga mengambil tugas S.H.I.E.L.D. setelah organisasi itu bubar di film Captain America Winter Soldier. Meskipun di series Agent of S.H.I.E.L.D. diperlihatkan bahwa S.H.I.E.L.D. kembali dibentuk, namun film-film MCU tidak pernah menunjukkan organisasi S.H.I.E.L.D. sejak Winter Soldier. Atau bisa saja cerita Agent of S.H.I.E.L.D. sudah tidak lagi dianggap canon dengan cerita di MCU. Sebenarnya post-credit scene dari Spider-Man Far From Home sudah pernah menunjukkan SWORD. Diperlihatkan bahwa Nick Fury sedang bersantai di sebuah markas luar angkasa yang diperlihatkan dipenuhi oleh kaum Skrull. Jadi bisa saja Nick Fury menjadi anggota SWORD setelah kejatuhan dari S.H.I.E.L.D. Dan karena pengalamannya, Fury akhirnya diberikan jabatan yang lumayan tinggi. Ada kemungkinan juga markas SWORD memang ada dua, satu di bumi, satu lagi markas di luar angkasa, di mana para kaum Skrull yang menempati markas di luar angkasa. Dan bisa saja melalui kedekatan Skrull dengan bumi ini, kita bisa dibawa ke salah satu cerita yang paling terkenal di komik, yaitu Secret Invasion, di mana MCU sudah pernah mengumumkan proyek ini. SWORD juga bisa membuka peluang untuk terbentuknya Fantastic Four, di mana bisa saja para Fantastic merupakan astronot dari SWORD yang terpapar sesuatu dan akhirnya mendapatkan kekuatan. Untuk mendukung channel ini, boleh untuk traktir kami kopi melalui Sosiabas. Link di deskripsi.
Kami juga punya produk afiliasi partner. Jika kalian tertarik, link juga tertera di deskripsi. Itulah dia video hari ini. Jika kalian merasa video ini membuat kalian tertarik, maka silakan like. Dan jika kalian merasa ada yang kurang atau tidak menyukai video ini, silakan utarakan di kolom komentar di bawah dan tekan tombol dislike. Buat yang belum subscribe, silakan subscribe jika tertarik dengan hal seputar anime, film, game, dan dunia entertainment lainnya. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Ciao.